Okay, class. Now, please take out your book, thematic book. Tutup. Ya, kita masih di tema 1, yaitu hidup rukun. Hidup rukun di mana yang subtema keempat? Jauh 11 air putih langsung Hidup rukun di masyarakat. Ya, kemarin kita sudah belajar ya membantu. tentang bergotong royong, lalu Ya, juga bergotong royong. lalu matematikanya tentang penjumlahan dan pengurangan. Dan ada kalimat penolakan. Iya, kalimat penolakan itu. Kemarin Ibu Fani sudah cek, ada banyak yang sudah mengerti, tapi ada beberapa yang masih kurang teliti ketika menghitung. Ya, jadi ketika berhitung masih teman-teman pelan-pelan aja, pelan-pelan, teliti, lalu menghitungnya juga dicek lagi nanti sebelum dikumpulin ya. Ya, Aldef. Air putih langsung. Aldef sudah siap, Aldef? Sudah, oke. Terima kasih. Sekarang silakan buka buku teman-teman. Please open your book to page 100. Tidur. 156. 63. Oh, 163. Ya. Siap. Udah. Yang lainnya sudah? Kenzi, bukunya udah? Kita masuk di pembelajaran 4. Siraj, bukunya boleh disiapkan. Buka halaman 163. Ya, Halaman berapa? 163. Juan juga bukunya boleh dibuka, Juan. Fani Zoom pakai laptop ya? 163 ya. Sudah, Ibu Fani akan share screen. Wah, gila. Okay. Please look at the picture. Look at your book. Di sini ada teman kita. Siapa namanya? Edo dan Lani. Ani sama siapa? Edo. Yang di bawahnya? B. Dayu dan Beni. Oh ya, Dayu dan Beni. Coba. Kira-kira apa ya yang sedang mereka bicarakan? Kita akan membaca, yang akan dibantu membacanya oleh, bentar Ibu Fani mute dulu. Yang menjadi, berarti 2 kali ya. Yang menjadi, pertama ini siapa? Lani. Lani sama Edo. Laninya Ibu Fani mau pilih Nazira. Edonya Ibu Fani mau pilih Siraj ya. Sudah bisa di-unmute? Oke, Zira sudah? Sudah ya? Sekarang yang membaca pertama adalah Zira sebagai Lani. Silakan. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Siraj? Siraj yang Edo ya. Ada Siraj?
Siraj. Tadi ada suaranya. Ya, baca yang ini. Belum kedengar suaranya. Tidak mau, aku malas bekerja bakti itu melelahkan. Oke. Nah, kalau yang Zira bacakan ini termasuk ke dalam kalimat apa? Zira. Termasuk kalimat ajakan. Ajakan, betul. Kalau Siraj, yang tadi Siraj bacakan termasuk ke dalam kalimat apa? Penolakan. Penolakan. Oke, good job. Terima kasih Siraj, Nazira. Sekarang yang menjadi siapa ini? Dayu ya? Dayu sama Beni ya? Dayu sama Beni. Ibu Fani pilih yang menjadi Dayu adalah Medina. Yang menjadi Beni adalah Putra. Ayo kita ikut bergotong royong bersihkan. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Putra. Ya. Ya, boleh dibaca. Ayo ikut. Yang ini sayang. Oh, ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang jadi Beni. Maaf, ya? saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Oke. Kalau Medina, yang tadi Medina bacakan termasuk kalimat apa? Ajakan. Ajakan, good job. Kalau Putra, yang tadi Putra bacakan nih, yang Beni. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti. Termasuk dalam kalimat apa? Apa? Penolakan. Penolakan, betul. Terima kasih Medina dan Putra. Ya, jadi yang tadi dibacakan sama teman kita berdua. Ada yang jadi Lani, ada yang jadi Dayu, Edo, dan Beni. Nah, yang perempuan ini, mereka adalah ingin mengajak temannya untuk bergotong royong, membersihkan lingkungan. Dan mereka berbicara, mengungkapkan kalimat ajakan dengan adanya kata ayo. Ayo termasuk ke dalam salah satu kata ajakan. Dan kalimat penolakan Edo dan Udin. Tidak mau, aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Lalu ada Udin yang menjawab, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ingat ya teman-teman, ketika kita mengungkapkan kalimat penolakan, seperti ini boleh kata kayak Edo, ya ada kata tidaknya, itu termasuk kalimat penolakan. Tapi diingat kembali ketika kita mengungkapkan kalimat penolakan harus dengan sopan. Jadi pastikan ada kayak Udin nih, ada kata maafnya. Bilang tidak mau nggak apa-apa, tapi nanti harus ada kata maafnya. Mohon maaf, atau bisa lain kali. Jadi harus tetap sopan santun ketika menolak ajakan. Oke, open the next page. Nah, di halaman 164, buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Bacakan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, nanti teman-teman boleh memilih gambar kalimat penolakan, lalu teman-teman tulis, ceritakan. Di sini
di halaman 164 dengan membuat cerita sederhana. Ketika teman-teman mengajak dan ada kalimat tanggapannya, kalimat penolakannya, seperti itu ya. Misalnya mau ngajak misalnya Revana ngajak Albi untuk beres-beres atau apa, bagaimana mengungkapkannya, lalu apakah tanggapannya menerima atau menolak, itu bagaimana sesuai dengan cerita yang ingin teman-teman ungkapkan di halaman 164. Nah, di halaman 165, nih di sini sama ya kayak kemarin ketika kita membuat kolase. Kolase dengan menggunakan bahan alam. Kemarin ada yang pakai apa ya? Coba Ibu Fani mau unmute. Kemarin teman-teman membuatnya menggunakan bahan apa aja? Daun kering. Daun kering. Apalagi? Biji-bijian. Kertas boleh. Iya, terus ada yang pakai kerang juga. Ada yang kerikil, betul. Banyak ya yang bisa kita manfaatkan menjadi sebuah karya. Ini dari bagus. Sama aku kan kelihatan. Coba lihat waduh garis. Ibu Fani ingin meminta tolong kepada teman-teman untuk membacakan di halaman 165. Ibu Fani ingin meminta tolong kepada Aldef. Aldef boleh di-unmute ya. Sudah bisa belum, Dev? Aldef? Ada Aldef? Oh, nggak ada Aldefnya. Berarti Ibu Fani mau minta tolongnya sama Yo, Albi boleh Albi. Di-unmute dulu ya. Yang ini nak, sampai yang Bu Fani tandai ya. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue bermacam-macam. Oke, terima kasih Albi. Selanjutnya akan dibantu membacakan. Dibacanya sama, tadi Alif sudah ada belum? Belum ada ya? Sama Kenzi deh, Kenzi. Kenzi ada? Boleh di-unmute ya. Yang ini, Ken. Ada kue berbentuk bunga. Ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Oke, terima kasih Kenzi. Tadi teman kita sudah membacakan kan kemarin ya, kita sudah membaca percakapan dari ibunya Siti, lalu Dayu dan bapak, ada bapak-bapak yang sedang bergotong royong. Ibunya membuat
kue, anak-anaknya membantu membagikan kue kepada bapak-bapaknya yang sedang bekerja. Itu cerita tentang masih sama ya, masih menyambung sama pembelajaran yang sebelumnya tentang gotong royong. Dan di bawahnya sini pada pembelajaran yang kemarin kita sudah membuat karya tersebut menggunakan biji-bijian, ada yang kerang, ada juga yang pakai daun kering, seperti itu. Sekarang kita lihat di halaman 166. Fokus ya, kita akan masuk ke matematika. Nomor 1, Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Jumlah, ingat ya, kata kuncinya adalah jumlah. Berarti kalau jumlah, menanyakan keseluruhannya, semuanya. Ada kue lemper, ada kue lapis, dan ada kue donat. Yang ditanya, ada berapa sih jumlah kue semuanya? Nah, berarti diapakan? Ditambah atau dikurangi? Coba Ibu Fani mau dengar. Diapakan? Ditambah. Iya. Ditambah. Angka berapa aja yang ditambah? 115 Tambah 112. yang terakhir ditambah 75. 115 tambah. Ini tadi aku lagi pipis. Oh iya, nggak apa-apa Alden. Terus 15 ditambah 85 dan ditambah 75. Coba sekarang teman-teman di rumah boleh menghitung. Sana juga akan menghitung di sini dan akan kita cocokkan ya, sama atau tidak jawaban teman-teman dengan Ibu Fani dan dengan teman-teman yang lainnya. Silahkan. Tambah 5 berapa? 5. Jadi benar. Ada itu gula minuman mula-mula. Mula-mula itu minuman apa, Mas? Aku suka body goyang, Mama. Oke, boleh dikerjakan ya, dicoba halaman 166. Fokus ya. No. Ya. Tambah 1. 9 tambah 1. Iya, 9 tambah 1. Hitung dulu 9 tambah 1. 9 tambah 1. 9, 10. Nanti di sini kosong dan 1 lagi. Kosong lagi. Satunya segini lagi. Kakak. Oke, disimpan dulu jawabannya ya. 1 tambah 1. Goyang, Mama. 1. Jadi ini ditambah ini sama dengan 200. 200 tambah 75. Sekarang kita hitung lagi yang kedua di sini. 200 ditambah 75. Kita hitung lagi. Kita hitung lagi sekarang. 200 ditambah 75. Kosong tambah 5? Kosong. Kalau kosong tambah 3 itu 3. Kosong tambah 1 itu 1. Kalau kosong tambah 5 5. Terus ini di sini. 5. Oke.
minuman di mula-mula 337 0,7 0,7 dan 92 Sekarang ini 2 ditambah 0. kosong. Sudah? Sudah ada yang dapat jawabannya? 59 Ditanyanya. Kan ini mula-mula 300. Lagi wanita jatuh terdiam. Juno, sudah belum Juno? Jawabannya 275. 275 kata Putra. Coba nanti kita buktikan ya. Sama Bu, 207. Sama. 5. Coba nanti kita buktikan. Sudah. 5 nih. Ini kan ada 3. Sudah ya? Ini kita ada 3 angka. Teman-teman, sekarang kita akan menghitung bersama-sama bagaimana caranya. Yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu angkanya yang akan dijumlahkan. Langsung 3 begini bisa. Atau mau 2 dulu bisa. Nanti 75-nya setelah yang di atas. Tapi seperti ini lebih cepat ya caranya ya. Yang pertama dijumlahkan yang mana? Bilangan yang mana? Ratusan, puluhan, satuan. Puluhan. Yang pertama dijumlahkan yang mana? 115. Ratusan. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama dijumlahkan yang mana? Satuan, puluhan, atau ratusan? Satuan. Itu namanya satuan. Iya. Jarang aja lu jawabnya. Mana? Perhatiin gurunya itu kalau ngomong. Ini satuan. Angka berapa aja yang ditambahkan? Angka berapa ini? 5 tambah 5. 5. 5, lalu ditambah berapa 5-nya? 5 tambah 5. 5 ditambah 5, lalu 10. Ditambah berapa lagi? Tambah 1. 1 dari mana, Abizar? Nah, kalau menghitung seperti ini, ingat ya, yang sama satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kan ini satuan nih, berarti dia ke bawah semuanya. 5 dengan 5 semuanya ke bawah, berarti yang dijumlahkan satuan. Satuan ini ya, semuanya. Enggak bisa satuan-satuan. Nanti setelah itu baru yang puluhan. Puluhan dengan puluhan semuanya yang ratusan dengan ratusan. Jadi sekarang yang ditambahkan berapa aja? 5 ditambah 5 berapa? 5 tambah 5. Berapa 5 ditambah 5? 10. Ditambah berapa? Mama, jawabannya 10. 5 lagi, Tambah 5 lagi. Jadi berapa? 15. 15. Yang disimpan di bawah berapa? 5. 5. Terima kasih. Lalu satunya disimpan di mana? Hei, hapusin mah. Terima kasih. Satunya disimpan di mana? Iya, disimpan di atas. Atasnya yang puluhan atau ratusan? Puluhan. Yang puluhan. Oke, kita simpan satu. Setelah itu, kita hitung yang mana sekarang setelah satuan? 8. 7. Ya, coba hitung.
1 tambah 1. 2. Ditambah berapa lagi? 8. 8. Berapa? 10. Lagi. 17. Jadinya Jadi yang disimpan di bawah angka berapa? 17. Yang di bawah angka berapa disimpannya? 7. 7. Hasilnya di mana? Disimpan di ratusan. Di ratusan. Oke. Iya, 751 ya. Ratusan Tiara. 100 tambah 1 berapa? 2. Nah, jadi jawabannya berapa? 275. Siapa yang pertama jawabannya? 275. Betul. Tapi pakai caranya ya. Gunakan caranya seperti ini. Hitungnya sendiri-sendiri ya. Biar teman-teman bisa. Oke. Nah, teman-teman boleh lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan ya soal ceritanya nih. Fani mau jelasin dulu soalnya. Tapi teman-teman mengerjakan sendiri ya. Soal nomor 2. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Teman-teman, ketika mendapatkan soal cerita, diamati dulu, dilihat dulu, dipahami dulu maksud dari ceritanya. Jumlah awalnya 336. Jumlah awalnya itu, sorry. Jumlah awalnya 336. No. Awalnya 336. Lalu 336 ini diminum. Diminumnya itu 59. Diminum lagi. Berarti diminumnya ditambah lagi 59. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Awal mulanya 336. Lalu diminum 59. Diminum lagi 92. Berarti cara mengerjakannya adalah ditambah atau dikurang. Ya, seperti itu. Ditambah 336 dengan 59 dengan 92. Ditambah atau dikurang. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Nah, Udin tuh ya punya 180. Dikasih lagi sama Mutiara 125. Lalu biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapa sisa biji-bijiannya? Pertamanya kan 180. Dikasih lagi
125. Jadi tambah banyak atau berkurang? Nah, setelah dihitung jumlahnya, lalu biji-bijiannya dipakai untuk membuat hiasan 148. Dipakai tuh 148. Nah, berarti berapa sisa biji-bijiannya? Nomor 3. Nomor 4. Ibu membuat kue 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada Bibi. Diberikan, kita memberi. Awalnya 115. Terus kita ngasih 75. Kira-kira kuenya bertambah atau berkurang? Setelah itu, setelah ibu memberi, ibu mendapatkan kiriman kue dari tetangga sebanyak 50. Tadinya awalnya 115, ibu ngasih 75, gak lama ibu dapat lagi 50. Nah, jadi berapa sekarang kue ibu? Nomor 5. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229. Jumlah anak-anak lebih sedikit, 72. Berapa jumlah penduduk dewasa anak-anak? Yang dewasa kan 229. Terus jumlah anak-anaknya lebih sedikitnya 72. Berarti lebih sedikit ya. Yang anak-anak itu lebih sedikit dari dewasanya. Lebih sedikitnya selisihnya itu 72. Nah, berarti berapa jumlah penduduk dewasa dan anak itu? Oke. Udah, teman-teman mau dikerjakan di rumah ya. Setelah Zoom ini selesai. Ditunggu sampai jam 9 malam. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima di halaman 168. Ibu Fani mau minta tolong lagi yang mau membacakan. Siapa ya? Fahri, ada Fahri? Fahri, ada Fahri? Ya, Fahri boleh di-unmute ya. Sudah bisa? Nah, sudah bisa. Ya, Fahri boleh baca yang ini ya. Yang Ibu Fani tandai. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Oke, terima kasih Fahri. Selanjutnya yang di bawahnya Ibu Fani mau minta tolong sama Karisa. Boleh lihat di layar ya. Udah bisa di-unmute belum? Udah. Ini nak. Udin dan Eno juga ikut apakah kamu bisa melakukan gerakannya? Oke. Nah, terima kasih Karisa. Nah, jadi teman-teman, warga lingkungan rumah Udin ini akan melakukan olahraga bersama.
Mereka berkumpul di tempat yang terbuka, dan Udin dan Edo juga ikut. Nah, kira-kira teman-teman bisa gak ikutan nih sama Udin sama Edo? Kita lihat gambar gerakannya ya, di halaman 168. Nah, ini adalah gerakan yang dilakukan Udin. Dia melakukan pemanasan, melompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka melakukan juga melompat lagi di tempat yang sama. Ya, kita ketika akan melakukan olahraga itu harus melakukan pemanasan agar otot-ototnya tidak kaget. Lalu agar tidak kram nantinya. Jadi ketika teman-teman akan melakukan olahraga, pastikan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, nanti sebenarnya ini ada permainan nih, melompat-lompat melewati rintangan. Ya bisa menggunakan ban, terus bisa menggunakan pembatas yang lainnya. Nanti kita coba ya, insya Allah ya, kalau kita sudah bertemu lagi di sekolah. Sekarang di halaman 170, nah di sini ada percakapan nih. Ada percakapan yang pakai kacamata. Siapa ya namanya ya kacamata ya? Udin ya? Lalu dengan temannya. Oh, ada teman baru kita. Ini namanya Made. Udin mengajak Made. Coba Ibu Fani mau membaca pergantian yang menjadi Udin dan yang menjadi Made. Yang belum ya? Yang belum siapa ya? Juno. Juno jadi Udin ya. Yang jadi Made. Abizar ya? Belum ya Abizar ya? Silakan. Abizar jadi Made. Udin, kali ini aku Udin dulu yang ikut berolahraga. Aku dulu. Iya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Udin, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi taman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Oke, terima kasih juga Juno dan Abizar. Sama-sama. Sekarang ada yang baca lagi ya, bergantian lagi ya. Yang membaca sekarang berarti ada Nazifa. Ya, Nazifa boleh di-unmute sama ada Violet. Violet ada tidak Violet? Vio. Nggak ada ya Violet ya? Videonya juga nggak ada nih di Bu Fani. Nazifa bisa lihat Violet tidak? Bentar, Bu. Atau Bu Fani? Atau memang ini? Nggak bisa. Memang gelap, Bu, dari violetnya. Gelap ya? Oke, Violet. Violet dengar Ibu Fani? Boleh di-unmute? Oh, sudah ada videonya. Boleh di-unmute Violet ya? Sudah bisa, Vio? Belum ya? Sepertinya jaringannya kurang bagus, Violet. Nah, nanti Violet boleh coba lagi setelah jaringannya bagus ya. Sekarang diganti dulu sama Revana. Revana jadi Made.
Silakan Nazifa dan Revana. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din. Aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Ya, terima kasih juga Revana dan Nazifa. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaannya nih. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Aska. Yuk, Aska baca soal nomor 1. Sudah bisa di-unmute? Sorry, maaf sayang. Boleh di-unmute lagi. Ini baca nih. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Siapa? Baca. Itu tuh, Mbak. Ajarin. Siapa yang Mengajak berolahraga pada teks di atas. Oke, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Terima kasih, Aska. Nah, teman-teman boleh jawab ya. Langsung ditulis jawabannya. Siapa yang mengajak berolahraga? Oke. Lalu pertanyaan nomor 2 dibacakan. Juan. Apa, Bu Fani? Baca soal nomor 2 ya. Apa maksud ajakan tersebut? Alhamdulillah. Jawab. Iya, sudah lancar sekarang ya Juan ya membacanya. Terima kasih Juan. Ya, apa maksud ajakan tersebut? Maksudnya ajakin apa sih? Yang teks bacaan yang tadi, percakapan yang tadi? Nanti boleh teman-teman jawab ya. Maksud ngajaknya, ngajak mau kemana, ajakannya apa? Gitu. Lalu soal nomor 3 dibacakan oleh Aldef. Sudah di-unmute? Sudah bisa? Nah, nomor 3 dibaca soalnya ya. Siapkah yang menolak? Boleh diulangi. Siapa yang menolak Siapakah? ajakan jawab? Siapakah yang menolak ajakan jawab? Ya. Siapakah yang menolak ajakan? Siapa yang menolak ajakan? Boleh ditulis ya. Nomor 3. Sekarang nomor 4 yang membacakan soalnya. Violet, udah bisa belum? Naufal dulu. Ya, Naufal, ada? Naufal, nomor 4 ya. Udah bisa belum di-unmute? Bisa Naufal? Naufal atau Violet yang bisa nih? Violet udah bisa?
Di-unmute, Nak. Nah, Sirat boleh baca nomor 4 ya? Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Iya, betul. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Kenapa temannya itu menolak ajakannya? Alasannya apa? Boleh ditulis. Terima kasih, Violet. Nomor 5. Tadi sudah bisa belum, Naufal? Naufal bisa di-unmute? Naufal? Belum bisa ya? Nggak ada videonya juga, Naufal. Ya udah deh, berarti nomor 5 dibantu sama... Ada Siraj nggak? Siraj ada? Oke, ada. Nomor 5 Siraj boleh dibaca. Yang mana, Bu? Nomor 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Oke. Terima kasih Siraj. Nomor 5. Tuliskan ya. Kalimat penolakannya apa? Boleh ditulis kembali di nomor 5. Oke teman-teman, Bu Fani akan unmute. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ya. Materinya sudah selesai hari ini. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang mau bertanya, sebut namanya ya. Guys. Sudah. Ada yang belum dipahami, yang ingin ditanyakan, nanti Bu Fani jelaskan lagi kalau ada yang kurang. Siapa yang mau bertanya, sebut namanya. Siapa? Oh, Medina. Kenapa Medina? Bentar. Bentar, biar jelas suaranya. Siapa yang menolak ajakan? Ya, siapa yang menolak ajakan? Kan di atas kan ada percakapan. Ya. Mati. Iya, boleh ditulis. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Siapa namanya? Oh, Nazira. Oke, bentar. Silakan Nazira, boleh di-unmute. Nazira mau tanya apa? Kan di sini tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Iya. Apa? Yang ini, yang di atas nih, percakapan tadi Udin sama Made, kalimat penolakannya yang mana? Apa Zira? Aku bisa, Din. Yang sesuai ini, yang sesuai percakapan di atas, coba deh. Nazira lihat lagi percakapannya, yang termasuk ke dalam yang Made bilang nggak bisanya yang mana, yang Made menolak kalimat penolakannya? Yang maaf, Din. Iya, boleh. Kali ini aku tidak bisa. Iya, itu berarti yang ditulis ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ada. Siapa namanya? Tidak. Abizar. Biar cepat pulang. Alde, Bu. Oh, Alde, mohon maaf. Bentar ya. Ya, Alde, boleh di-unmute? Mau tanya apa, Dev? Ini
Ini, Bu. Sekarang udah jam berapa? Oke, Ibu Fani mau bertanya tentang materi. Sekarang jam 9.21, 4 menit lagi. Lazim. Ada yang mau ditanyakan nggak kalau materinya? Sudah mulai dikerjakan, Alde? Ada lagi yang mau bertanya? Buruan, Bu. Ini berdoa aja, Bu. Oh gitu, Juno. Kan masih ada waktunya. Kalau teman-teman yang Iya, belum gimana? tungguin dulu ya, Bu. Iya. Abijar rambutnya cetak sebelah. Kan kalau ada teman yang belum mengerti, nanti gimana? Ya udah. Ibu, yang nomor 5 penjumlahan penduduk dewasa di lingkungan itu kurang atau tambah? Yang mana? Halaman berapa? Halaman 167. 167. Oh, yang tadi matematika ya? Coba kita lihat. Nomor berapa? 167. Nomornya salah. Nomor 5. Iya, nomor 5. Ini coba perhatikan nih. Apa nih? Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229. Yang dewasanya nih, 229. 229. Lalu, jumlah anak-anaknya lebih sedikit, 72. Lebih sedikit, 72. Kalau lebih sedikit, berarti diapain? Tuh, teman-teman kerjakan dulu. Yang tadi, bentar, bukannya besarkan dulu. Kerjakan yang tadi, yang pertamanya dulu. Setelah itu, diapain nih kalau mencari yang sedikitnya? Setelah ketemu jawabannya di titik ya. Terus, baca lagi soalnya. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak? Nah, teman-teman ketahui dulu. Kan ini kan teman-teman kan belum tahu ya, jumlah anak-anaknya berapa. Nah, kalau sudah tahu, berarti ditambahkan. Pertama, jumlah dewasanya, lalu ditambahkan jumlah anaknya. Jumlah dewasa tambah jumlah anak. Sama dengan berapa? Ini kan yang pertama teman-teman cari jumlah anak. Jumlah anaknya berapa nih? Setelah menghitung 229, diapakan dengan 75? Jawabannya berapa? Setelah itu jumlah dewasanya ditambah jumlah anak. Jumlah dewasanya kan 229 ditambah jumlah yang ini. Jadi teman-teman cari dulu jumlah anaknya ada berapa. Oke? Sudah mengerti? Itu aja saya tahu. Sudah mengerti, Albi? Bu. Sudah. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis. Kali 25 ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Before we close today, we are all about to pray. Thank you, we are pray after study. Terima kasih teman-teman.